wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والثناء عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيب الله المصطفى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Ketua Dewan Fakar Muslimat NU Ibu Nyai Hajah Mahfuzah Ali Ubaid, Ketua 2 Pimpinan Pusat Muslimat Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Ibu Nyai Hajah Nur Hayati Said Akil Siraj, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Provinsi Lampung Ibu Hajah Sri Dwi Ningsih, dan segenap jajaran pengurus PW, PC, PAC, PR, PAR seluruh Indonesia yang insya Allah kita semua dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, pada kesempatan hari ini alhamdulillah Muslimat Nahdlatul Ulama mengadakan riyadah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Dan pada kesempatan ini pula kita akan bersama-sama mengkaji sejenak tentang santri pilar peradaban bangsa. Karena momentum ini kita kaitkan dengan Hari Santri yang insya Allah akan kita peringati pada tanggal 22 Oktober yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang santri, maka tidak lepas dari yang namanya pondok pesantren.
berbicara tentang pondok pesantren, maka kita tidak lepas bicara figur seorang kiai, seorang alim, seorang ulama, ustadz, guru yang ada di pesantren tersebut. Juga berbicara tentang santri, kita tidak bisa memisahkan, meninggalkan yang namanya masjid, asrama, atau kobongan yang ada di dalam pesantren tersebut. Berbicara tentang santri, kita pun tidak lepas bicara tentang nilai-nilai luhur agama Islam yang dikembangkan, yang dikaji di dalam pondok pesantren tersebut. Termasuk kita berbicara tentang turos atau kitab-kitab kuning yang menjadi ciri khas kajian pondok pesantren. Meski belakangan ini banyak bermunculan pondok-pondok pesantren yang mengkaji nilai-nilai luhur agama Islam, namun pada hakikatnya kajian-kajian tersebut pun tidak terlepas dari kajian-kajian kitab-kitab keagamaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa harus santri yang harus menjadi subjek dalam kajian ini? Karena santri adalah manusia unik yang sampai hari ini keberadaannya tetap eksis, bisa bersanding dengan masyarakat luas, masyarakat global, karena telah dididik di tengah-tengah pondok pesantren dengan nilai-nilai luhur pendidikan agama Islam yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz, para alim. Apa saja sebenarnya yang dikaji oleh para kiai di hadapan para santri ketika menyampaikan ilmu-ilmunya? Paling tidak kiai hadir di tengah-tengah santri dalam rangka akan memberikan penguatan-penguatan kepada santri agar santri kelak bisa hidup eksis, bisa hidup bersaing di masa yang akan datang di tengah-tengah masyarakat global, di tengah-tengah masyarakat modern, sehingga yang namanya santri tidak pernah terpinggirkan. Termasuk adik-adik yang hadir di sini. Ini santri kecil, kelak 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, adik-adik yang tadi mendapat santunan ini tidak mustahil kelak menjadi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerahnya. Amin, Allahumma amin. Adik-adik, berdoalah untuk ibu-ibu, ya, orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah menyusui kita, yang sudah mendidik kita, yang sudah membiayai kita, agar orang tua kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, sehingga adik-adik ini semua kelak menjadi orang-orang hebat yang akan memimpin bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, para kiai di pondok-pondok pesantren memberikan penguatan-penguatan kepada santri, sehingga santri yang belajar di era 60-an, di era 70-an, di era 80-an, hari ini banyak menjadi tokoh-tokoh hebat, menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang penting yang ikut bersama-sama membangun peradaban bangsa dan negara yang kita cintai ini. Apa saja yang dikuatkan oleh para kiai terhadap santri-santrinya? Antara lain yang pertama,
para kiai, para ustadz, para guru memberikan fondasi al-quwatul i'tiqadiyah. Kiai, ustadz, guru di pesantren memberikan penguatan akidah kepada anak-anak santri. Sehingga anak-anak santri sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak akan tergadaikan imannya. Kala itu kita berhadapan fisik dengan kolonial, dengan penjajah, maka para kiai, para guru ngaji kita memberikan penguatan-penguatan dalam hal ideologi, akidah, sehingga sekali kita menyatakan melawan dengan kolonial, dengan penjajah, maka tidak ada kata lain kecuali mempertahankan li'ila'i kalimatillah. Kekuatan akidah. Di dalam beragama kita fahami semua bahwa pondok-pondok pesantren yang kita kenal, akidah kita adalah akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini yang selalu kita berikan penguatan-penguatan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak salah jalan, tidak salah menempuh di dalam mencari, menggali ajaran-ajaran Islam lebih lanjut. Ini ideologi beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam berbangsa dan bernegara, ideologi kita adalah Pancasila. Landasan konstitusional kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah payung besar kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini ada dua ideologi di dalam berbangsa dan bernegara dan beragama. Dalam beragama kita menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam berbangsa dan bernegara, ideologi kita adalah Pancasila. Karena muatan-muatan yang ada di Pancasila didukung dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian sikap kita yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragama, tapi kita satu di dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang dikuatkan pertama kali oleh para kiai, sehingga begitu ada tantangan-tantangan, ada ancaman-ancaman dari luar, ketika kita bicara atas nama bangsa Indonesia, atas nama negara Indonesia, maka disitulah satu tujuan kita, merdeka. Sekarang satu tujuan kita, Indonesia makmur dan sejahtera, maju dan sejahtera. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang juga dikuatkan oleh pondok-pondok pesantren adalah al-quwatul ilmiyah. Kekuatan ilmu pengetahuan. Maka tidak diragukan lagi keilmuan para santri di pondok-pondok pesantren yang belajar agama dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, semuanya diajarkan di pondok-pondok pesantren. Kita belajar fikih, dari fikih yang paling rendah, namanya Mabadi'ul Fiqhiyah. Kemudian kita belajar Safinatun Najah, kemudian kita belajar Takrib, kita belajar Muhadzab, kita belajar Kifayatul Akhyar, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dikaji di pondok-pondok pesantren, sehingga di pondok pesantren pun ilmunya itu mutawatir. Ya.
dari sang guru kita, yang guru kita belajar kepada guru kita. Kalau kita runtut ke atas, maka akan sampai ilmu yang kita cari di pondok pesantren, ternyata silsilahnya bisa sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan ilmu, adik-adik, para santri dididik dari ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu ibadah, muamalah, siasah atau politik dan lain sebagainya. Semuanya dikaji di dalam pondok pesantren, termasuk juga ilmu-ilmu ekonomi. Maka sekarang kita bangga, kalau dulu pondok-pondok pesantren hanya belajar kitab-kitab kuning saja, sekarang pondok-pondok pesantren sudah membuka diri untuk beradaptasi, untuk bisa menerima kemajuan-kemajuan, perkembangan-perkembangan yang memang itu dibutuhkan. Karena apa? Keadaan zaman yang mengharuskan kita untuk bisa menerima itu semua. Agar apa? Agar santri-santri ketika kelak sudah dibekali ilmu pengetahuan, dia akan bisa bersanding dengan para ilmuwan-ilmuwan lain yang di situ pun akan bisa berkhidmat untuk kemaslahatan umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping akidah, ilmu pengetahuan, di pondok pesantren pun dikuatkan dengan adanya al-quwatul amaliyah. Kekuatan untuk dapat mengimplementasikan, mengaktualisasikan, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dikaji di pondok pesantren. Para santri tidak hanya sekedar faham, tidak hanya sekedar tahu, tapi dituntut untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah diberikan oleh sang kiai, oleh sang guru, sang ustaz. Untuk itu, karakter santri sudah tercipta, terbina sejak masuk di dalam pondok pesantren hingga pada akhirnya dia akan meninggalkan pondok pesantren dan hidup di tengah-tengah masyarakat dengan karakter santri yang di situ penuh nilai-nilai yang sangat humanis, sangat manusiawi. Santri akan sangat mudah bisa bergaul di tengah-tengah masyarakat, bisa beradaptasi dengan masyarakat, bahkan bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakatnya. Santri akan menjadi bagian dari bangsa dan negara yang kita cintai dan berkontribusi untuk memajukan, mengisi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selain kekuatan amaliyah yang merupakan refleksi dari kekuatan ilmu. Kalau kekuatan ilmu tadi itu adalah kekuatan kognitif santri, maka amaliyah ini adalah kekuatan afektif dan psikomotorik para santri. Santri akan bisa mengamalkan nilai-nilai peradaban yang ada di dalam pondok pesantren, di dalam masyarakatnya. Dan yang keempat adalah al-quwatul iqtisadiyah. Pondok-pondok pesantren menanamkan kemandirian para santri agar santri memiliki al-quwatul iqtisadiyah, kekuatan ekonomi. Dengan cara apa? Di pondok-pondok pesantren dulu, santri itu diajari bertani, bercocok tanam. Di mana? Di ladang-ladang kiai, di sawah-sawah kiai, di empang-empang kiai untuk menabur bibit-bibit ikan, memelihara ikan dan lain sebagainya.
Santri diajarkan mandiri untuk bisa bekerja, bisa mengeksploitasi keterampilan, skill yang ada pada dirinya. Tidak hanya ilmu pengetahuan saja, tapi keterampilan-keterampilan yang lain pun didasarkan kepada para santri. Saat ini kita bersyukur karena apa? Pemerintah menyelenggarakan balai latihan kerja, BLK masuk ke pondok pesantren. Ini pun dalam rangka penguatan skill psikomotorik. Subhanallah, kita bersyukur. Yang mahir elektronik disiapkan tentang keelektronikan. Komputer disediakan, komputer. Jahit, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai santri pun merasa bangga karena apa? Pondok-pondok pesantren selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Ini tidak lain dan tidak bukan karena santri yang diharapkan bisa mengisi pembangunan bangsa dan negara Indonesia ini kelak akan menjadi orang-orang yang memang dipilih dan terpilih menjadi orang-orang yang bisa memimpin bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur sekarang pondok-pondok pesantren sudah membuka banyak koperasi pondok pesantren. Pondok pesantren juga sudah banyak membuat camp-camp, base-base yang di situ juga bisa untuk mengeksplor, ya, untuk menunjukkan bahwa santri-santri ini punya skill yang berbeda. Kalau sebuah pondok pesantren punya santri 500, punya santri 1000, punya santri 10.000, tentu mereka tidak sama talentanya. Dan disitulah pondok pesantren sangat teliti memberikan kesempatan kepada para santri. Karena apa? Bisa jadi mereka ada yang talentanya menjadi seorang kiai, seorang ustadz, juga menjadi seorang insinyur, seorang dokter, dan lain sebagainya. Itu semua akan berawal dari santri. Maka kita patut bersyukur sekarang banyak santri yang bisa masuk ke fakultas kedokteran, banyak santri yang bisa masuk ke fakultas-fakultas sains dan teknologi, banyak santri yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, dan lain sebagainya. Ini tidak lain dan tidak bukan penguatan yang dilakukan oleh para kiai di pondok pesantren. Kelak mereka akan mengisi setiap elemen-elemen yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang juga diberikan pondok pesantren kepada para santri adalah penguatan persaudaraan, persatuan, yaitu al-quwatul ittihadiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pondok pesantren kayaknya belum ada cerita santri demo kiai. Betul ibu-ibu ya? Gak ada santri demo ustadznya. Tidak ada tawuran antar santri. Nah, tidak ada. Karena apa? Santri ini sudah menganggap kiai ustadz yang di pondok ini sebagai orang tua sendiri. Kawan-kawan yang ada di pondok pesantren ini dianggap saudara-saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Sehingga kalau ada santri yang kehilangan sandal, dia tidak akan mengadu ke orang tuanya, tidak akan
balas ngambil sandal kawan yang lain. Kalau ada santri yang kehilangan baju, itu dianggap bajunya masih dipinjam kawannya. Betul, ibu-ibu ya? Ya. Itulah legowonya para santri, besar hatinya para santri, sehingga santri merasakan satu dengan yang lain adalah saling membutuhkan, saling merasa menjadi saudara, sehingga para santri pun bisa hidup bersama, rukun. Tidak lain dan tidak bukan, kerukunan itu yang kemudian akan menjadi dasar para santri bisa hidup rukun di tengah-tengah masyarakat. Bisa menerima perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Bisa memaklumi, bisa memahami kondisi-kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, para santri akan bisa menjadi media untuk mempersatukan, menyatukan anak-anak bangsa yang ada di sekitarnya. Hadirin rahimakumullah, nilai persatuan, kuatnya persatuan ini menjadi penting di dalam menegakkan kemajuan berbangsa dan bernegara. Di dalam mengisi semua relung-relung yang ada di dalam kehidupan kita. Kita saling bertetangga, kita saling bersaudara, kita saling interaksi satu dengan yang lain. Maka yang dibutuhkan adalah adanya persatuan dan kesatuan di antara kita. Dari Sabang sampai Merauke, jangan ada yang kena dampak disintegrasi di antara. Kita harus satu Indonesia, kita harus satu berbangsa Indonesia, kita harus satu berbineka tunggal ika, kita ideologi Pancasila, dan di dalam beragama kita mari tegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga santri menjadi pilar peradaban bangsa ini akan benar-benar terwujud. Santri benar-benar akan menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih, dan akan menjadi pemimpin yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul khod. Pemuda hari ini, santri hari ini adalah pemimpin masa depan, pemimpin masa yang akan datang. Hadirin, semoga kita umat Islam bisa menjadi pilar-pilar tegaknya berbangsa dan bernegara. Kita cinta tanah air, kita cinta bangsa dan negara, kita cinta perdamaian, kita cinta persaudaraan, kita cinta kemakmuran, kita cinta kesejahteraan, kita cinta perdamaian. Mari kita jaga itu semua. Jangan sampai persaudaraan kita, perdamaian kita dicabik-cabik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan meluluh lantahkan persatuan bangsa Indonesia ini. Mungkin ini hadirin yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, agar kita senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita munajat berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana min jami'i dhunubina wa khatayana wa sayyiatina wa ma'asina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru.
لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزق أولادنا علوما نافعة وفهما عميقا وفهم النبيين وفهم ملائكتك المقربين. اللهم ارزق أولادنا إيمانا قويا واعتقادا جازما وعملا صالحا وعملا متقابلا. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحمن يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.